Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama telah memberikan kita banyak sekali hal-hal positif pada hari ini, sehingga kita diberikan keringanan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk sama-sama melakukan hal-hal yang baik. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita tentang perjalanan hidup beliau pada saat masih berusia remaja. Nabi Muhammad SAW pada usia remaja itu diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Nah, yang akan saya ceritakan di sini yaitu tentang suatu hari Rasulullah SAW diajak oleh pamannya untuk berdagang. Jadi semenjak remaja ya, Rasulullah itu sudah dididik untuk mandiri, jadi untuk melakukan hal-hal yang produktif. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, yaitu cerita Rasulullah itu disuruh atau diajarkan berdagang atau diajarkan mengembala kambing. Nah, itu supaya Rasulullah itu semenjak kecil sudah melakukan hal-hal yang produktif. Nah, itu tidak lain tidak bukan yaitu diajarkan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Nah, pada suatu hari pada usia ke-12 tahun ya, Rasulullah diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Nah, pada saat di pertengahan perjalanan bertemulah dengan seorang pendeta, yaitu Buhairah. Nah, pendeta ini berkata kepada Abu Thalib dan bertanya, "Siapakah anak yang ada di sampingmu itu?" "Anak yang ada di sampingku ini adalah anakku," kata Abu Thalib menjawab pertanyaan dari pendeta tadi. Namun sang pendeta mengelaknya atau mempertanyakan kembali, dia bukan anakmu. Dan akhirnya Abu Thalib menjawab, "Dia adalah anak dari saudaraku." Nah, selanjutnya sang pendeta tadi menanyakan hal lagi kepada Abu Thalib, apa yang telah dilakukan ayahnya kepada dirinya. Abu Thalib menjawab, ayahnya meninggal dunia pada saat anak ini masih dalam kandungan. Dan pendeta itu berkata, "Kamu benar. Maka bawalah anak ini pulang kembali ke daerahnya atau kembali ke negerinya, yaitu ke Mekah, agar tidak dilukai atau dicelakai oleh orang-orang Yahudi." Karena tanda-tanda yang ada di dalam diri Rasulullah itu sudah jelas bahwasanya nanti anak ini akan menjadi seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin seluruh umat yang ada di muka bumi. Karena tanda-tandanya juga sudah jelas, maka Abu Thalib menuruti apa kata pendeta tadi, dan akhirnya dibawalah Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Seperti itu. Jadi mengapa pendeta tadi itu menyarankan bahwasanya Nabi Muhammad sewaktu masih remaja ini dibawa lagi ke Mekah? Karena seperti yang kita ketahui ya, umat Nasrani dan umat Yahudi itu tidak ingin bahwasanya nabi terakhir itu berasal dari kalangan Arab, ya, berasal dari bangsa Arab. Dia menginginkan bahwasanya nabi terakhir itu dari kalangan mereka atau dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Nah, sampai sekarang orang-orang Yahudi itu bukan berarti mereka tidak mengetahui kebenaran ya, cuma karena mereka gengsi mereka besar gitu kan. Jadi mereka akhirnya tidak mau atau tidak ingin mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir karena berasal dari bangsa Arab. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.